akan mau diwawancara oleh kita. Ya, di sini saya perkenalan. Saya Maulana Fulkon, boleh dipanggil Umam. Dan ini Mbak Gia, dan ini Mbak Sofa. Di sini kita memohon Ibu pengalaman dengan kami untuk hal perihal itu ilmu perkembangan psikologi anak moralnya. Untuk Mbak Gia, silakan kita yang bagaimana cara Ibu beradaptasi materi pembelajaran tentang moral agar sesuai dengan kebutuhan mereka anak-anak di sini? Kalau anak-anak di sini kan anak-anak biasa, jadi untuk mengenai moral, tingkah laku itu di sini kan kita sebagai guru cuma memberikan contoh, tidak bisa lewat teori. Di sini kita memberikan contoh. Misalnya kalau anak di sini kan interaktif, jadi ya kalau suka pukul temannya, kalau misalnya kamu dipukul sakit udah sakit, terus kalian gini, ini kan jelek kok. Tahunya di anak-anak sekarang meniru, jadi sebenarnya gini sama temennya, nggak boleh seperti ini, gini, nggak boleh seperti itu. Kalau anak-anak kayak gini kan nggak bisa diberitahu, kan nggak bisa ngerti. Jadinya ya di sini selain memberikan pengetahuan juga memberikan contoh. Saya kamu nggak boleh pukul temannya, ya gurunya nggak boleh pukul, gitu, nggak boleh main tangan. Jadinya anak-anak kan mencontoh di sini. Kalau untuk ngajarin materi tersebut, apakah Ibu juga sempat menggunakan cara kayak cerita atau mungkin contohnya lebih ke sosok atau mungkin bukan public figure, ya mungkin ibunya atau ayahnya atau mungkin hanya dengan mencontohkan saja Kalau di sini media pembelajarannya banyak gambar. Jadinya kalau konkretnya di sini, misalnya kalau pelajaran apa ya itu kita banyak gambar. Kalau dia ngeringannya kan susah karena dia di bawah 60 di sini, jadinya di sini banyak gambar. Misalnya kalau hewan berkaki 2, biasanya gambar menghitung kakinya pakai gambar itu. Kalau nggak salah boneka jerapah itu hitung kakinya berapa. Kalau suruh ngawang-ngawang gitu nggak bisa. Itu main dia visual ya Bu ya. Itu gambar, terus pakai TV seperti itu, pakai laptop. Ibu sendiri berapa Bu muridnya? Kalau di sini 8 itu beragam. Yang 4 itu bisa menyalin nulis, bisa pengetahuannya. Yang 2 alhamdulillah bisa. Yang 2 ini bisa menyalin tapi pengetahuannya kurang. Yang 4 itu cuma bisa menepalkan dan menarik garis. Mana Mas Sapi kayak gitu. Kayaknya akhirnya udah. Ini kelas 3 tapi kalau seperti anak TK materinya sama cuma diturunkan. Misalnya IPAS tentang materi hewan kembangan tumbuhan, diturunkan lagi. Gak bisa langsung herbivora ya bisa. Saya bawa rumput, ini bawa gambar gajah. Ini makanya ini ya. Kalau saya mau buah, ini tahu gambar gajah. Ini makan gajah ini seperti itu, harus seperti itu. Kalau gajah makan ini nggak bisa. Kalau di SD biasa pasti bisa. Nah di sini harus ada konkretnya. Iya bukti konkretnya ya, visualnya harus ada. Iya, seperti itu. Kalau untuk moral di sini itu, ya anak-anak di sini tuh banyak yang belum mengenal sholat. Kalau di sini ditanya sholat enggak ada. Akhlaknya ya itu satu, masih mengejek, suka mengejek teman. Kalau dinasihati akan diulang-ulang terus. Di sini apa? Khusus muslim. Ya, di sini gagal. Banyak yang Katolik sih. Tapi untuk kelas saya alhamdulillah tidak ada yang Katolik. Kalau kelas 4 ada 1, kelas 5 itu ada 2, kelas 2 ada 1. Kalau satu kelas itu umurnya setara? Enggak, kalau di sini itu malah lebih. Kalau di SD biasa kan kalau kelas 3 kan umurnya 11 sih.
11, kelas 9. 9 ya. 9. Kalau dia ada yang umurnya 11, ada 13. Dan mengelompokkan mereka ini kelas 3 itu Kan dia dari kelas 1. oh Dari kelas misalnya dari SD biasa dia kelas 2. ah. Kalau mau di sini tidak bisa naik kelas Oh iya, 3, iya, maksudnya kelas gitu. 2. Oh. Seperti itu. Karena kan anak-anak sekolah itu kadang tidak sekolah TK, langsung Iya. kelas 1. Nggak bisa ke kelas TK sih. Jadi tahu tidak TK, tapi sama terapi nanti langsung naik kelas 1. Di sini ada juga Bu TK-nya. Ya itu. Oh berarti dari SD. Iya. Banyak sih yang nggak sekolah terus naik kelas 1. Tapi ya dites di sini pakai egonya berapa. Terus nanti di sini terus bisa nggak anaknya hiperaktif nggak? Kalau contoh siswa-siswanya tantrum itu yang nangani ibu sendiri atau perlu bantuan? Ya, saya sendiri. Kalau anak nangis, anak-anak seperti kayak yang agak sulit itu anak yang autis. Autis itu kalau ngomong itu udah biarin aja dulu, nanti kalau udah capek kasih minum, kasih makan atau gitu. Kalau kan kasih tahu itu diapain aja nggak mau. Menyakiti deh Bu. Enggak sih, di sini tuh banyak nggak menyakiti di sini. Malah menyakiti temannya. Kalau menyakiti di sini enggak. Kalau anak yang DS hiperaktif akan mutar kelas. Kadang saya talinya pakai tapak meja biar tidak menyakiti. Iya. Kaki tali kakinya satu dengan meja. Kalau nggak gitu nggak mau temannya nggak bisa pulang. Sok mbak. Iya lumayan ya Bu. Ekstra di sini tuh. Ya di sini tuh yang ditekankan satu kemandirian. Anak-anak itu dia bisa lepas dari orang tua. Satu kemandirian. Ya anak-anak itu kalau misalnya ya kalau orang tuanya panjang umur kan bisa menjaga pipis dicepokin apa, di sini akan dilatih bisa pipis sendiri, cepok sendiri, pakai sarung sendiri biar mandiri. Satu mandiri, dua keterampilan ada, yang lainnya itu belakang. Kan udah kelas 3 kan banyak yang belum bisa ke kamar mandi masih diantar, di training kayak terus. Iya. Dia bisa mandiri, dia bisa pakai sepatu sendiri, kaos kaki sendiri, seperti itu pelajarannya yang dipentingkan. Efektifnya Bu untuk belajar gitu biasanya jenengan butuh waktu berapa? Kalau di sini efektifnya belajar itu pagi. Oh. Pokoknya berangkat sekolah sampai jam 9 itu efektif. Tulis ya, semangat. Ya. Kalau udah habis istirahat pertama udah. Mungkin kalau jam terakhir kan paling jam 12 kalau kelas 3. Saya kasih musik, terus nanti bikin bareng atau senang bareng atau nyanyi lagi. Kalau dikasih materi capek tuh, capek ngantuk. 2 jam, 2 jam, 3 jam. Emang lumayan dia Bu. Bikin shock memang bikin shock sekali. Kalau ujiannya itu Tes kayak semester dulu. asesmen. Asesmen untuk apa masuk sini atau asesmen apa? Pelajaran biasa. Ya biasa. Kalau kan saya buat 3 tipe soal. Yang bisa sendiri, yang bawah lagi sendiri. Terus yang nggak bisa sama sekali menarik garis saja. Nanti saya bacakan soalnya. Ini saya kelinci makannya apa? Nanti ada gambar, ada rumput, ada wortel, ada jeruk. Mana makanannya kelinci? Kayaknya pasti bisa. Wortel. Namanya oren. Nggak tahu itu namanya wortel, oren. Ya, berarti wortel. Dengan gambar banyaknya gambar yang nggak bisa ya. 4 anak di sini terus menepalkan. Nanti ada tulisan nggak perlu menepal. Kalau kayak mapel gitu sama. Ya untuk mapelnya itu sama, tapi misalnya ya untuk yang 4 anak ini yang bisa menulis itu materinya sama ya, tentang gerakan sholat, mana gambar ruku, mana sujud seperti apa. Kalau yang bawah, yang lebih bawahnya itu saya turunan lagi. Ini surat maghrib ada berapa rakaat, ada angkanya 2, 3, 4, mana berapa rakaat. Ya dia memilih. Kalau disuruh mana gerakan sujud itu bisa. Ya sama materinya tentang sholat, tapi diturunan lagi seperti itu. Nggak sampai detail rukun sholat itu. Dan ibu tadi kan ada kelompokan, ada yang bisa, ada yang kurang, ada yang kurang. Itu Dengan asesmen apa gitu? ya kok
bisa tahu. Sampai ke kelas 3 gitu kan, yang kelompok yang kurang tadi. Iya, di sini nggak ada itu 3 kelas nggak ada soalnya. Oh naik bisa naik gitu pokoknya nggak ada yang di 3 kelas nggak ada. Tapi pengelompokan itu udah dari kelas 1 Bu? Tidak, itu dari asesmen awal masuk. Oh iya, jadi jenengan sendiri ya. berarti ya. Saya Oh. pertama kali masuk kelas 3 ini saya lihat, oh berarti terus ini rapotnya juga saya tanya dengan guru sebelumnya juga. Bu yang kan kalau mau semester saya kelas kan ada evaluasi untuk guru mata pelajaran. Guru dari kelas 1 ke 3 anak-anak ini seperti apa. Jadi saya tahu, oh berarti saya tinggal meluruskan, oh yang ini yang bisa nulis, yang nggak bisa nulis. Di sini saya asesmen diagnosisnya anak-anak ini, oh ini bisa, oh ini belum, seperti itu. Ini awal masuk kelas 3